sebelum mati dia kan punya harta. Walau begitu si mayit meninggal belum dibagikan kan statusnya yang mayit. Kalau harta warosah itu kepunyaan warosah dari sebelum mati, bukan harta yang itu. Warosah, harta warosah itu harta yang lain aja. Hanya di kebunnya seandainya di tanah ahli waris. Jadi mungkin ahli waris itu sudah punya sebelum dapat berkah dari mayat itu sudah punya tanah. Ada ikan di kebunnya di tanah warosah, bukan warosah di mayat etak. Yang itu kadang-kadang ulah dibangun ke tanah etak. Ini mayat etak, warosah etak. Berarti kita memiliki warosah itu bukan harta tinggalan dari mayit. Itu murni mana? Murni kepemilikan warosah. Nah, kalau memiliki warosah. Berarti nanti kalau dimiliki mayit, meskipun nanti statusnya adalah menjadi hak warosah, tetap dibagi makanan itu jadi mayit seperti itu. Karena melihat tafsiran di atas, tafsiran ini. Tafsirnya gimana tadi? Ya ini ada indikasi, ada 3 tafsir. Oke. Tadi kan kalau misalkan timil ini kan banyak apa? Timil mayit. Ya. Kalau timil mayit kan katanya boleh ada hakul ya, tidak seperti itu. Ini kan jelas. Ya. Timil mayit itu dibagi makanan maksudnya. Dibagi makanan meskipun toh pada kenyataannya setelah meninggal mayit itu harganya bukan milik mayit lagi gitu. Ia dijual oleh warosah gitu kan ya. Tapi di sini dibedakan antara tilka. Kalau yang tilka itu yang atas tuh. Qala ashabuna kana lil baqina natluhu. Tuh. Falau badaro ahaduhum wa dafanahu fi baitil mayyit qala ashabuna kana lil baqina natluhu. Lakin tuh roh. Ini ada yang ini makanya tolong bantu, intinya tolong bantu. Saya kayak gini intinya tolong bantu berbacakan gitu loh. Ini itu apakah tilka mayit dan milkul warosah dan milkul yang diterangkan dalam riwayat ini apakah berbeda konsekuensi hukum atau tidak? Intinya ngeyaknya saya ini ya bukan berarti saya benar ya, tetapi kemungkinan saya juga salah, tetapi saya yang salah juga gitu. Ini terusnya. Tadi sudah dicatat di dalam Ramadan di dalam Al-Aziz seperti memiliki hilal mayat. Dia tidak boleh naklun itu memang mustahil. Ini mustahil. Ya. Boleh tawafaq ala dafil mayyiti fi milkihi. Milkihi mayat kan betulnya kan. Summa ba'uhu berarti yang kedua kan lam yakun lil musbaqi maklum musbaqan atau lil musbaqi yang tidak boleh maklum mayat. Dan nanti bagaimana kalau ada ittafaqo Ya. Boleh. kalau sudah balia sudah balia beda pada dafni. Kalau qobla dafni buka dalam tebel arba'ah tetap haram qobla dafni kecuali ada salah-salah tadi lah. Pada dafni sudah balia Ya, oke. ada kesepakatan. Ya, berarti intinya yang saya Yang sodorkan kedua itu gimana deh? Ya. Maksudnya yang udah meninggal itu dulu. ya, berarti intinya kesimpulannya ada makhluk yang diperbolehkan karena ittifaq gitu kan. Iya. Oke ya. Ittifaq. Meskipun tidak balia. Oke ya. Semua orang awal balia, tapi ada dua berarti ya. Ada jawabannya, ada dua pendapat seperti itu. Karena mau dulu Ibrahim ini harus tarik di wajah nanti. Berarti ada dua pendapat tadi kan? Ya, ada dua. Nanti ada sama rumusnya banyak rumus aja dirumuskan. Ada rumusnya. Gitu. Ini kan sementara nanti. Jadi jawaban kedua kesimpulannya adalah jawaban yang kedua diperbolehkan ketika
ini tamako ya. Maksudnya ketika ini Kalau memang yang dia itu yang mustahilnya yang boleh-boleh tidak boleh takut itu mustahilnya. Ada rondo juga tidak boleh. Di Al-Aziz, Rafi'i dengan Imam Nawawi udah pakar fakta itu, jangan dibuat lagi. Berarti Imam itu yang tidak boleh benar-benar karena kumi mustahilnya. Dia langsung ditumpuk tindakan aja gitu loh. Gak ada konfirmasi dengan yang punya tadi. makanya di depannya gini, di depannya itu fahal yakunu al-madhkur lil bayyina aw lil mustari. Ada dua. Ya, Yang kubur dikubur itu apakah menjadi milik mustari atau baik? Artinya apa? Kalau misalkan mengikuti pendapat bahwa yang dikubur itu milik mustari, ketika ada kita pakok berarti boleh kan? Oleh mustari gitu. Haknya berarti mustari. Yang punya yang baik, yang punya mayatnya lah masih janggal ketika kau jalan bisa kau boleh nafsu. Karena nanti kalau sama nantinya dirumuskan boleh nafsu itu termasuk kategori harta yang macam mayat. Di situ ada ilah, nanti ada ilah. Dalam kasus murel ada ilah biasanya. Ada ilah itu nggak boleh, maksudnya itu nggak boleh harus, tapi ada ilah. Ibarat majnun itu cuma menerangkan tanah yang ada mayatnya itu nantinya milik daripada baik atau musari. Ternyata apa? Ada pendapat daripada Imam Ibnu Qasim kayak gini. Awalnya kayak gini. Lau ba'a al-ardu wa madful fiha al-mayyitu sohah wal musari al-khiyar min jahillah. Wa idza baliya al-mayyitu istahaqqa makanahu kama fi majlisi syajarah. Al-musah qadil qala Muhammad Rabi faqulu man qala inna min anwa'il hajar al-hajju ala halil ardi alladhi biha mayyitun madfunun yuhmalu ala ma idza arada baina nafsil qabri. Jadi apa? Karena daripada ibarat majnun itu kalau kami diri permasalahan apakah tempat tanah yang ada mayitnya itu milik baik atau musari itu ketika dilakukan nabuhu nggak menyinggung sama sekali apakah nantinya diperbolehkan nafsu atau tidak. Ibarat yang ada boleh nafsu itu kalau musari sama sekali kalau ketika kuburannya atau si mayatnya sudah bagaimana? Sudah lebur sampai kalau masalah sudah lebur nggak apa-apa. itu cuma tidak balia atau kita fakonan luhu, ya kan? Au itu apa? Au Karena cuma tidak balia atau kita fakonan luhu gitu. kalau sama dirumuskan diperbolehkan nafsu kok baru bilang apakah nantinya tidak bertentangan dengan ilat yang berupa harta yang berpakil mayat. Maksud mayit ibadah yang pokok bila adil fitrati bidil kala arti walau li ghairi dafi alaika ayakun alaihi haram li anna fi hadza al-hurmati illa fi suwarin minha. Di sini bufina mayitun bi ardi tarikah wa tilka fa ba'ala malikuha walau wali sanggup di hari ini tidak ada ilah. Jelas kalau itu jelas. Bukan dalam kitab tadi bukan penulisan ada itu. Dalam Hamis juga bukan Hamis sedang Bugiah halaman 107. Berarti ini kita masuk kategori darurat ini. Itu mana? Ya mungkin di teknik mungkin kalau di kategori daruratnya itu nanti jebol-jebol itu pada adul maksud. Karena mustahil mungkin tidak itu ada mayat di tanah yang sudah dia beli kan? Kalau adul maksubah jelas nantinya itu termasuk kategori darurat. Iya mungkin masalah di sini. ya esensi daripada maksud itu atau tidak? Jangan masubah, jangan ya ada masubah. Ya ada unsur masubah. Berarti begini, lihat itu masalahnya, jangan mafsadahnya, pikirnya. Daripada nanti akhir-akhir yang mustahil sama baik, perang baik. Ya karena ada ulama yang membolehkan Indonesia buka pengadilan, misal seluruh kita. Ilah, soalnya, udah, bagaimana
maslahat yang benar ada ittifaq, ada kesetujuan dari dua pihak. Gitu? Benar sih. Jadi kan dulu masalah sama kayak ini soal. Tapi apa silakan apa takbirnya kembali di sini. Pertama kita bagian, kemudian ada au itu akhir. Itapakonaku itu mungkin saja bila atau bila. Itu pemahamannya. Mungkin ini bisa ditafsir lagi. Kalau bilang boleh, bilang Oke, sepakat. Oke, terus. Perkembangan di sini terus tadi mendengarkan. Oke. Masuk ke akhir. Silakan akhir karena waktu sudah. Pertama saya memang jaga dengan ibaratnya Imam Nawawi. Imam siapa? Dengan ibarat Imam Nawawi saya jaga. Menjalankan Imam Nawawi. Bahaya menjalankan Imam Nawawi. jangan di mana dibuka kita nanti ditaskin dalam kitab-kitab yang lain. Maksud saya saya jelaskan dulu jaganya sebelah sana gitu kan. Oke. Jadi saya jaga itu pertama dari segi bahasa. Karena di sana semua tidak ada atau tidak tafak tidak tusik awit tafak komat. Iya, ini kan sebenarnya dari ujungnya baik dan sekali harus ada. Tapi kenapa di sana kok dituliskan dengan mufrad? Padahal itu domennya mustaqil. Masa awit nama kos sepakat sepomanya. Ya, itu apakah Anda baca dari tanpa kok atau tusiko? Karena harusnya kan bagiin Antara itafaqo sama tufiko nanti kesimpulannya sama apabila disepakati atau tidak ada masalah. ya berarti maksud saya kalau mau seperti itu pemahamannya dari tadi mestinya tidak tusiko. Itu yang pertama. Jadi pembacaannya jangan bina maklum. Oke, itu makasih membaca Ya, ini sama Imam Nawawi gitu loh. Kemudian yang ingin saya kritisi di sini, saya baca di kitab Al-Qawi Al-Qawi Imam Nawawi. Oke. Imam Nawawi ini kalau kita baca redaksi yang ada di kitab tersebut, jelas akan bertolak belakang dengan apa yang ada di Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Dan memang yang ada di Majmu' itu bertolak belakang dengan hukum asal yang mana setelah ada mayit tidak bisa semena-mena untuk dinafsu dan juga dinaklus. Imam Nawawi mengatakan seperti ini, wa idza a'ano ardhon lidakni mayyit falaysa lahu ba'da dafni akhiju biha. Ini masalahnya bukan menjual. Kalau ada seseorang meminjamkan, sifatnya apa? Di'arab, pinjaman saja. Pinjaman tanah agar mana tanahnya dikuburkan jenazah di dalamnya. Maka kata Imam Nawawi tidak boleh rujuk dari meminjamkan tersebut. Mengapa? Li'anna dafnal mauta lil istidamah. Karena yang namanya mengumpulkan itu ya selama-lamanya. Wal baqi syar'an wa urfan, ini luar biasa ini. Syar'an wa urfan. Yang namanya kuburan itu baik secara syariat, baik secara uruf, jelas tidak bisa dibongkar seenaknya begitu saja. Ya, walaupun also, nah ini yang tepat dengan pendapat apa? Yang tadi bertolak belakang jelas dia ada di mana. Walau also auliya'uhu binaklihi. Kalau diwasiatkan, walau also auliya'uhu binaklihi. Kalau memang mewasiatkan untuk dipindahkan pun muni'u minhu, semuanya dilarang, tidak boleh dilakukan. Kenapa? Bi'annahu haqqun lil mayyiti wa lima fihi min intihai hurmatihi binaqli. Karena itu sudah menjadi hak mayyit dan memang secara aturan
Imam Nawawi tidak menjelaskan halal atau haramnya. Di sana tidak ada ibarat sore ya juz makruh. Itu yang pertama. Imam Nawawi tidak menyebut secara sore boleh itu dipindahkan. Oke. Yang itu kalau roh itu haram bangsa. Besar. Saya justru bahasa kalau roh itu mengandung haram. Bahasa Indonesia. Saya punya kitab kayak terus. Nah, ini yang dimaksud tadi ini, yang dibahas oleh pertimbangan dulu itu ya. Kita kan bahasnya itu kan di bawah itu yang membuat janggal. Satu, Imam Nawawi tidak membahas secara sorry setelah disepakati boleh dipindahkan. Karena tadi bertolak belakang dengan hukum asal. Ini yang pertama. Yang kedua, kita pun bisa mentahmil. Kita bisa mengarahkan kebolehan daripada memindahkan tersebut yang mana setelah disepakati tetap muqayyadun biqayyidin syartiyyin, yaitu ketika ada udur syarti seperti mana yang dibahas. Jadi ada udur syarti dan disepakati oleh bangsa untuk dipindahkan. Nah, kalau begitu pemahamannya, maka tidak akan bertolak belakang dengan banyak kitab. Ya berarti. Tapi gini ya, tapi kalau misalkan urusan sebetulnya itu nggak perlu dibahas juga. Kalau tadi kita pokok, kan sudah jelas urusan itu di segala macam urusan itu kan memperbolehkan. Iya. Jadi seperti itu. Artinya apa? Nanti bahasa bukti pelaku itu mungkin termasuk daripada pengecualian daripada urusan ini. Ya makanya nanti nggak boleh dikerucutkan bukti pelaku masalah naqlul mayit itu tidak se-ekstrim hukum asal yang dibacakan barusan. Ya. Ternyata banyak kejadian-kejadian yang mana naqlul mayit itu banyak sekali toleransi atau kemurahan-kemurahan syarak, tetapi tidak melalui proses darurat yang ekstrim gitu loh. Harusnya itu. Sebab apa? Ada sebuah kejadian di antaranya permasalahan ini ternyata kok tidak darurat juga, bolehlah naqlu, tapi kondisinya adalah ketika tanahnya itu sudah terjadi jual beli kan itu. Ada yang seperti konsep al-hajjal yang iya, makanya ini yakhtalifan ada kaidah yakhtaliful hukmu bi ikhtilafil amkan wal azman. Hukum itu akan fleksibel atau berbeda-beda tergantung situasi dan kondisi kan gitu. Makanya di atasnya juga kan gini. Apabila ahaduhu sebagai atas salah satu dari warasah itu menguburkan mayit di rumahnya mayit, qala ashabuna kana lil baqi nanakluhu lakin yukrahu. Ini kok ada? Bahkan hukum naql ini makruh ketika ada salah satu ahli warasah menguburkan mayit di rumahnya mayit, hukumnya malah makruh naql. Gitu kan? Bukan haram. Itu makruh karena hartanya menjadi harta tani. Lah makanya ibarat seharusnya pemahaman tidak jadi harta wanita, sedangkan tidak disepakati oleh semua ahli waris. Artinya ada sebagian hak ahli waris yang terpakai di sana, dan kita mengetahui ahli maksubah itu di antara menjadi ini poinnya kan ahli maksubah. Makanya saya bilang tadi ketika lil baqin saja sudah menjurus kepada maksubah, apalagi ketika bukan lil baqin lil ahli warasah tetapi sudah berpindah tangan pada orang lain karena dibeli. Ayo, bagaimana bisa demikian padahal dari awal sudah sepakat? iya. Antum dibacakan tadi walawi kalau semuanya sepakat. Iya. Kalau sudah sepakat berarti memang sudah menetapkan itu untuk hak mayit. Beda lagi dengan kasus yang sebelumnya, itu hanya sebelah pihak, sehingga ada sebagian hak ahli warasa yang semena-mena malah diambil oleh adanya jenazah tadi. Beda kasus juga. Memang nanti kita maksudnya jumhur itu nggak boleh, nafsu nakul itu nggak boleh. Sudah tahu itu, kalau suka mikir bukan, nggak boleh. Jumhur utama nggak boleh. Berarti nanti maka
Nanti kalau sudah subur kita semacam berarti mau semangat fikih, lo nggak boleh. Ayo jujur. Dan nanti minta di samping ya. Tadi boleh ya. Beres. Kalau yang Ibnu Ziyad tadi hafal pakai dari gimana itu? Itu memang dalam redaksinya itu tidak ada ilah. Ini dalam kitab Syamsul Munir dikasih ilah bahasanya. Nanti kalau kita cari di ujian lah ya ada ketemu ilah lagi, ketemu karena nggak ada. Nah di ujian itu bahasanya cuma apa namanya? Bahasanya bukti nama itu yang ditikah itu. Nah Syamsul Munir ini nggak apa-apa kita ambil baru. Kita ambil baru Rasulullah dikasih ilah. Ya boleh. Tapi jujur nggak boleh subur. Maksud takut itu nggak boleh subur. Mau serah fikih 45 jilid kita bisa punya di rumah. Mau serah fikih harus punya. Bersama saya itu harus punya kita mau serah fikih mau dia. Yang saya bilang kita langsung disimpulkan kita aja ya. Untuk melakukan yang kedua, tapi tidak khilafiyah itu kan sudah tidak hari lagi ya, gitu ya. Walaupun ada yang memperbolehkan, ada yang tidak, tapi kan fikih itu tidak permanen. Jadi al-hukmu yang dulu mah dibagi gitu aja. Jadi hukum itu akan bergeser, akan berubah sesuai dengan ilah, sesuai dengan kondisinya lah. Jadi mengartikan gerot itu jangan kalau diberatkan, justru dioleh, beda pikir diringankan. Al-Barurah itu, al-hajat itu tangsihu mengisahkan gerot. Berzalur. Ya segitu aja. Jadi ya udah boleh aja. Langsung tinggal semuanya ketika. Ya, ya. Maksudnya kita mengambil yang perbolehkan gitu maksudnya. Berarti untuk soal yang kedua, bagaimana hukum membongkar tuduhan tersebut, hukumnya adalah diperbolehkan. Makan bawah. Diperbolehkan dengan catatan ini tufiqo nafsuhu. Terus dilanjut ke suatu ketiga atau langsung sudah saja? Sudah ya? Silahkan kepada Dewan Musyawarah untuk pada dapurnya harus mandi lagi ada para jenazah tabirnya sudah dikubur dipindahkan terus mandi lagi ada tabirnya tanya terus ada tabirnya kalau nggak udah ya udah itu semua ada bagaimana konsepnya kamu kan mungkin untuk musyawarah pada kali ini kami cukupkan. Mudah-mudahan musyawarah apa hasil kesimpulan yang kita bahas di pagi sampai siang hari ini adalah kesimpulan yang betul-betul membawakan manfaat pada kita. Untuk acara selanjutnya mungkin diserahkan saja kepada Dewan Musyawarah untuk langsung doa. Sudah dipikirin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Allahumma ya amin rasulullah wa liman bisa ya inna ya rasulullah wa sallallahu alaihi wasallam Allahumma ta'ala syukur wa lakal hamdu wa ta'ala wa min dzalika wa ta'ala min dzalika ahlan yasir yasir ya jami'u ya subhanahu wa ta'ala ya kubati ya kubati ya ma'alim yasir ala asir wa taysirul asir ala asir Allahumma ayyuhan ila kana tafsir Allahumma ya man la yahtadi wa ya tafsir hadza ilaika asir hadza اللهم إنا نعوذ بك ونعوذ بك ونعوذ بك لا نعوذ بك اللهم
sebagai para pemimpin derajat basyarakat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta